Malam semuanya, selamat datang di pemaparan kita kali ini. Jujur, saya benar-benar antusias banget buat ngajak Anda, para pembelajar sejati, buat ngebahas satu bagian sejarah yang menurut saya pribadi, ini tuh salah satu anomali paling brilian di dunia. Coba deh Anda bayangin, sebuah negara kepulauan yang luar biasa luas, dengan ratusan suku dan ratusan bahasa daerah yang beda-beda. Kalau dipikir pakai logika biasa, buat nyatuin mereka semua, pasti kita bakal milih bahasa dari suku yang paling besar ya kan? Tapi, sejarah Indonesia nyatanya ngambil jalan yang beda banget, dan malah ngelahirin sebuah mahakarya linguistik, bahasa Indonesia. Nah, mari kita mulai perjalanan ini buat ngeliat gimana sih ceritanya sebuah bahasa perdagangan bisa berevolusi jadi alat pemersatu bangsa yang paling ampuh. Oke, mari kita selami ini. Coba posisikan diri Anda jadi para pendiri bangsa kita di awal abad ke-20. Waktu itu, mayoritas mutlak penduduk Nusantara adalah suku Jawa. Otomatis, bahasa Jawa jadi bahasa ibu buat jutaan orang. Logis banget kan kalau bahasa mayoritas ini yang diangkat jadi bahasa resmi? Tapi lucunya, para pemuda dan tokoh bangsa waktu itu, termasuk Bung Karno, yang notabene orang Jawa, justru dengan sadar nyingkirin bahasa mereka sendiri. Kok bisa? Apa sih yang bikin mereka rela ngelepas ego mayoritas demi sesuatu yang sama sekali baru? Mari kita bongkar kenapa bukan bahasa Jawa yang akhirnya dipilih. Bagian 1. Asal-usul Sang Linguina Franca. Jadi begini, bahasa yang paling sering dipakai buat ngobrol antar pulau waktu itu tuh bukannya bahasa yang kaku atau formal, melainkan bentuk informal yang sering disebut Melayu pasar. Karena Nusantara ini kan posisinya ibarat persimpangan jalan tol perdagangan global. Para pedagang butuh banget alat komunikasi yang praktis. Nah, Melayu pasar inilah yang jadi solusi pamungkas. Sifatnya itu super lentur, gampang dimengerti, dan yang paling penting, bahasa ini tuh punya toleransi yang luar biasa gede terhadap kesalahan tata bahasa. Gampang banget diserap, makanya dari pedagang lokal sampai orang-orang asing yang mampir di pelabuhan kita, semuanya pakai bahasa ini. Dan ini dengan luar biasa mengilustrasikan dinamika sosial dan politik di masa itu. Di satu sisi, kita punya Melayu pasar yang tumbuhnya sangat organik, egaliter, bebas, dan ekspresif banget. Tapi di sisi lain, ada yang namanya Melayu tinggi. Ini bahasa keraton, yang sangat halus, tapi super kaku dan penuh dengan aturan hierarki yang ketat. Yang menarik, pemerintah kolonial Belanda ternyata merasa terancam sama kelenturan si Melayu pasar ini. Terus, apa yang mereka lakukan? Lewat Balai Pustaka, Belanda jor-joran mempromosikan karya sastra pakai bahasa Melayu tinggi buat nekan penyebaran Melayu pasar. Tapi, ya mereka telat. Melayu pasar udah keburu mendarah daging di nadi masyarakat Nusantara. Oh ya, ngomong-ngomong, kita tuh gak lagi bahas fenomena yang baru muncul ratusan tahun lalu loh. Penggunaan bahasa Melayu ini udah ada dari lebih 1000 tahun yang lalu. Keren kan? Jejak paling awalnya aja bisa kita temuin di Prasasti Kedukan Bukit dari zaman Kerajaan Sriwijaya, tepatnya tahun 683 Masehi. Pengaruhnya bahkan tembus dari Sumatera sampai ke Jawa Tengah di Prasasti Ganda Sulit tahun 832 Masehi. Dan berabad-abad kemudian, seiring masuknya Islam, bahasa Melayu ini makin eksis sebagai bahasa agama dan budaya, terbukti dari batu nisan Minyetujoh di Aceh. Jadi bahasa ini emang udah jadi nyawa komunikasi Nusantara sejak zaman nenek moyang kita. Bagian 2. Mengapa bukan bahasa Jawa? Jadi poin krusialnya adalah ada 4 alasan super strategis. Dan jujur aja, agak berlawanan dengan intuisi di balik keputusan besar ini. Pertama, kalau bahasa Jawa yang dipaksain, suku-suku minoritas pasti ngerasa dijajah sama suku Jawa. Kedua, bahasa Jawa itu tingkat kesulitannya luar biasa. Ada tingkatan ngoko, kromo, sampai kromo inggil yang diatur berdasarkan umur dan status sosial. Salah ngomong dikit aja, wah bisa fatal urusannya secara budaya. Ketiga, mereka ini sangat spesifik memilih bahasa Melayu Riau, bukan dialek Betawi atau Maluku. Kenapa? Karena dialek ini dianggap sebagai cikal bakal suku Melayu yang paling murni dan paling minim pengaruh asingnya. Dan yang keempat, ini soal visi geopolitik. Dengan milih bahasa Melayu, mereka berharap bisa numbuhi rasa nasionalisme yang mengikat kita dengan negara-negara tetangga pengguna Melayu. Benar-benar langkah sosiopolitik yang jenius banget kan? Bagian 3. Tonggak sejarah bahasa kita. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini berkembang. Soalnya nyulap sebuah bahasa perdagangan jadi bahasa pemersatu bangsa itu butuh proses yang benar-benar terstruktur. Di tahun 1901, sistem ejaan resmi pertama kita dibikin oleh Van op Huysén. Terus, tahun 1908 berdirilah Balai Pustaka yang tanpa mereka sadari malah ikut nyebarin bahasa Melayu secara masif. Lompat ke 1928, para pemuda kita nekat mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan lewat Sumpah Pemuda. Dan para cendekiawan kita nggak berhenti sampai di situ loh. Di tahun 1938, mereka ngadain Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo buat terus mematangkan bahasa ini. Setelah merdeka, ejaannya terus disederhanakan.
Lewat ejaan Suwandi tahun 1947, sampai akhirnya muncul ejaan yang disempurnakan, alias EYD di tahun 1972. Evolusi yang sangat rapi dan terencana. Bagian 4. Kedudukan resmi sebagai bahasa negara. Nah, sehari persis setelah kita merdeka, tepatnya di tanggal 18 Agustus 1945, ada satu kalimat yang kelihatannya simpel, tapi bobot hukumnya luar biasa dalam. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kalimat ini resmi diketok palu dan masuk secara abadi ke dalam UUD 1945. Lewat satu kalimat sakti ini, status bahasa Indonesia langsung naik level. Resmi jadi fondasi konstitusional buat pemerintahan yang sah. Sejak saat itu, bahasa Indonesia punya dua peran besar yang harus dijalankan berbarengan. Di satu sisi, sebagai bahasa nasional, dia itu ibarat jiwa dari budaya kita. Dia jadi simbol kebanggaan, identitas, dan perekat bagi ratusan suku yang berbeda. Tapi di sisi lain, sebagai bahasa negara, tugasnya jauh lebih kaku dan fungsional. Dia wajib banget dipakai buat urusan administrasi pemerintahan, jadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah dari Sabang sampai Merauke, dan jadi alat utama untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satu bahasa, tapi memikul dua alam tanggung jawab yang sangat vital. Dan tahu nggak sih, dampak dari statusnya sebagai bahasa negara ini benar-benar masif loh. Bayangin aja presiden kita pidato pakai bahasa ini. Semua undang-undang dan dokumen resmi negara dirumuskan pakai bahasa ini. Jutaan anak sekolah juga belajar pakai bahasa ini. Tapi yang paling krusial, berkat bahasa ini, kita bisa menerjemahkan berbagai buku teks dan jurnal ilmiah ke bahasa kita sendiri. Langkah ini benar-benar mutus rantai ketergantungan kita dari bahasa asing, kayak bahasa Belanda, untuk bisa maju secara ilmiah dan ngurusin negara. Benar-benar mandiri. Bagian 5. Pemersatu dan penggerak bangsa. Ada satu fakta sosiologis yang selalu bikin saya takjub. Munculnya bahasa Indonesia ini nggak serta-merta membunuh atau menggilas ratusan bahasa daerah yang udah ada. Malahan, mereka bisa hidup berdampingan dengan sangat harmonis. Bahasa Indonesia hadir sebagai pelindung sekaligus penengah. Kalau lagi ada krisis ekonomi atau politik yang bikin tegang, bahasa ini nggak pernah berubah jadi alat pemicu konflik. Sebaliknya, dia jadi perisai yang menyatukan kita. Anda tetap bisa bangga jadi orang Jawa, Sunda, Batak, atau Bugis. Tapi di saat yang sama, Anda tetap bagian utuh dari Indonesia karena kita punya satu bahasa jembatan ini. Buat ngerangkum seberapa kuatnya bahasa kita ini, coba deh ingat 3 hal penting ini. Pertama, bahasa Indonesia berhasil numbuhi rasa kebanggaan nasional yang nggak ternilai. Kita ini satu dari sedikit banget negara pasca kolonial yang sukses punya bahasa nasionalnya sendiri. Hebat kan? Kedua, bahasa ini ngasih kita identitas yang unik dan bermartabat di panggung dunia. Dan ketiga, ini yang kerasa banget di keseharian kita, dia ngejamin komunikasi yang mulus banget. Entah Anda pindah kerja dari Sumatera ke Papua, atau mungkin nikah sama orang dari suku yang beda, bahasa nggak akan pernah jadi penghalang. Semua itu berkat bahasa Indonesia. Nah, yang benar-benar menarik dari slide terakhir ini adalah, coba kita renungkan sejenak. Bayangin kalau di tahun 1928 dulu, para pemuda kita nyerah sama ego suku masing-masing. Bayangin kalau mereka maksain bahasa mayoritas yang akhirnya malah memicu perpecahan, atau bayangin kalau kita terus-terusan numpang pakai bahasa penjajah. Bakal kayak apa wajah Indonesia hari ini? Apa kita masih bisa berdiri sebagai satu negara kesatuan? Kisah bahasa Indonesia ini ngajarin kita satu pelajaran mahal, bahwa ngelepasin ego, berpikir jauh ke depan buat ngerangkul semua orang, dan punya komitmen bersama. Itu ternyata bisa merajut ribuan pulau dan ratusan suku jadi satu keluarga besar. Gimana? Luar biasa bukan? Terima kasih ya udah nemenin saya di pemaparan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita yang selanjutnya.